Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Khalid Masyari. Tema pagi ini adalah mau naik tingkat, ujian dulu bro. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, pertama marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Salawat salam semoga terlimpah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya minat dunya hatal akhirah. Saudara Kompas TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita ingin bicara tentang judul yang tadi sudah kami sampaikan, mau naik tingkat, ujian dulu bro. Ya. Nah, setidaknya ada 3 tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah, adakah orang yang terhindar dari ujian dan cobaan? Yang kedua adalah, ada 2 sikap manusia dalam menghadapi ujian. Dan yang ketiga adalah cara jitu menghadapi ujian itu. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, pertanyaan pertama, adakah orang yang terhindar atau tidak kena ujian? Ternyata kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa semua manusia itu akan diuji oleh Allah. Tidak ada orang yang terbebas dari ujian. Siapapun ya, akan menghadapi ujian itu. Ya, orang tua, mahasiswa, pemimpin, anggota dewan, dan seterusnya, mereka akan menghadapi ujian. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Di sana ada kalimat walanabluwannakum, yang artinya dan kami pasti akan mengujimu. Dalam gramatika Arab kita mengenal bahwa kata-kata walanabluwannakum itu ada lam taukid, juga ada nun taukid. Itu artinya bahwa Allah akan menguji kepada siapapun. Ya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, maka kita harus siap dengan ujian dan cobaan. Ya, karena sebenarnya ujian dan cobaan itu adalah ingin meningkatkan kapasitas kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menaikkan derajat kita itu tadi. Jadi sekali lagi kita ingin sampaikan bahwa tidak ada orang yang terhindar dari ujian dan cobaan. Semua akan mengalami ujian dan cobaan. Ya. Termasuk kameramen itu ada ujiannya. Dia selalu mengarahkan ke sana kemari tangannya. Itu bagian dari ujian. Ya. Nah, kemudian materi ujiannya apa? Itu kita jadi diberikan jawaban oleh Allah. Jadi Allah itu sangat baik sekali. Allah memberi ujian, tapi langsung memberikan materi ujiannya. Jadi nanti kalau ujian dia nggak kaget. Apa yang pertama materinya? Bisyai'im minal khawfi. Bahwa materi ujian yang diberikan oleh Allah itu yang pertama adalah rasa khawatir. Ya, rasa khawatir. Semua orang punya rasa khawatir. Orang tua mungkin khawatir anaknya bagaimana nanti. Ya.
Pimpinan perusahaan khawatir perusahaannya jalannya seperti apa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi rasa khawatir itu akan menghinggapi semua orang. Ya, ini ujian yang pertama. Ujian yang kedua materinya adalah walju, artinya lapar. Ya. Dalam materi ini ada yang mengatakan bahwa kita diuji dengan kelaparan itu ketika kita sedang berpuasa. Tapi ujian yang lain berupa kelaparan itu justru saudara-saudara kita yang hari ini mungkin tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa mendapatkan rasa aman dan sebagainya. Misalnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, makan saja sulit, itu ujian yang luar biasa. Ya, lapar ke dalam. Yang ketiga materinya wa naqsim minal amwali wal anfusi, kita kekurangan harta. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak punya uang, kita nggak punya materi, ya, itu adalah ujian juga, ya, materinya. Kemudian wal anfusi, kita juga kadang-kadang jiwa kita merasa kosong, jiwa kita gersang, itu juga ujian. Dan yang terakhir wassamarat. Kalau samarat itu aslinya maknanya adalah katanya adalah buah-buahan. Tapi yang dimaksud di sini wassamarat ya segala-galanya yang bisa kita konsumsi. Jadi kalau kita buka kulkas ternyata di dalamnya nggak ada isinya apa-apa, oh itu berarti ujian juga. Nah, yang kami sebutkan di sini ya, itu adalah materi-materi ujian yang diberikan oleh Allah. Sehingga harapannya nanti ketika dalam kehidupan nyata lewat firman Allah ini, ketika manusia semuanya ada di situ, ya dia tahu bahwa materi-materi ujian yang diberikan oleh Allah adalah hal-hal yang sudah disebutkan itu. Akhirnya Allah akan memberikan solusi bagaimana cara menyikapi ujian itu, kita akan sampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kemas TV yang dirahmati Allah, masih di Mutiara Iman bersama saya Khalid Masyari. Mari kita lanjutkan tema kita hari ini. Materinya mau naik tingkat, ujian dulu bro, ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa macam-macam ujian itu akan dialami oleh manusia, lalu Allah memberikan solusi. Ya, lanjutan ayatnya adalah wabasyiris sabirin, artinya beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Ya, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, artinya kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Ya, sabar ini kalimat yang sering kita dengar, mudah diucapkan tetapi sulit melaksanakannya. Sehingga ada pepatah Arab tuh yang saya ingat itu, as-sabru kas-sabir fi murri dzawaiqihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Yang artinya sabar itu seperti brotowali. Jadi orang Jawa itu menyebut brotowali itu artinya pahit, ya. Jadi sabar itu pahit, ya. Tetapi ujung dari sabar itu, ending dari sabar itu akan lebih manis daripada madu. Ya, jadi madu ini ada dua katanya, ada madu yang rasanya manis, ada yang madu yang rasanya pahit, ya. Jadi kalau yang manis ya madu yang dari lebah itu, tapi kalau yang pahit itu katanya yang di madu itu yang agak pahit. Ya. Jadi kata kuncinya adalah kalau dia itu orang-orang yang bersabar,
maka dia adalah akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, ya, musibah itu sebenarnya bisa kebaikan, bisa keburukan. Tapi orang mengartikan musibah itu biasanya adalah yang buruk. Ya. 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 Jadi kalau dia ditimpa musibah, maka orang itu akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami itu miliknya Allah, dan kepada Allah lah kita semuanya akan kembali. Jadi sebenarnya kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya disampaikan ketika ada orang yang meninggal dunia, tapi ini adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang bersabar. Nah, makna yang lebih dalam dari kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sebenarnya satu ungkapan yang mengatakan bahwa kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Ya, kita nggak punya apa-apa karena kita itu miliknya Allah. Kalau hari ini kita punya rumah misalnya, itu bukan rumah kita. Kalau kita punya istri, itu bukan istri kita misalnya. Semuanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyadari itu. Harus ikhlas dengan itu semuanya. Bahwa kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kita hanya dititipi. Saya ingat apa yang disampaikan oleh salah satu mubaligh kondang ya, kalau nggak salah itu Pak Zainuddin MZ. Itu dia mengatakan kita itu seperti tukang parkir. Jadi kita dititipi dan tidak boleh marah, tidak boleh sedih kalau barang yang dititipkan kepada kita itu kemudian diambil oleh pemiliknya. Jadi misalnya Mbak Catherine dititipi motor, saya yang nitip motor, bayar 2.000 misalnya. Nah, ketika motor saya ambil dari Mbak Catherine, maka Mbak Catherine nggak boleh marah, karena itu milik saya. Nah, sama kalau kita dikasih oleh Allah, kemudian Allah mengambil milik kita, maka kita juga tidak boleh marah. Sedih boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh marah. Ya. Jadi itu adalah sikap orang-orang yang bersabar itu seperti itu. Saudara Kompasifi yang dirahmati Allah, lalu ada dua sikap ini. Ketika orang menghadapi ujian itu, sebagaimana disampaikan di surat Al-Fajr ayat 16-15. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi ada orang-orang yang ketika diuji oleh Allah, kemudian Allah memuliakannya dan memberikan nikmatnya, dia kemudian mengatakan, oh Allah telah menghormatiku, Allah telah memuliakanku. Ya, ini satu sikap ya. Jadi misalnya ada orang dikasih kesuksesan, perusahaannya sukses, anaknya sukses, sehat semuanya, ya, istrinya satu tapi di mana-mana misalnya, ya podo banyak itu ya. Nah, itu dia mengatakan, oh Allah berarti sayang kepada saya itu, karena Allah sudah memberikan semuanya kepada saya. Ya, ini satu sikap yang ketika orang diuji ternyata dia punya kesimpulan yang seperti itu. Apakah sikap yang seperti ini benar? Tidak benar. Karena seharusnya dia tidak boleh mengatakan itu. Ketika orang mendapatkan kesuksesan, kejayaan, kenikmatan, segala digelontorkan kepada dia, maka dia belum pasti dia disayang oleh Allah. Dicari dulu kira-kira sumbernya bagaimana, cara memperolehnya, lalu cara menggunakannya bagaimana. Apakah harta yang dia raih itu dengan cara yang halal?
kemudian apakah dia digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan jalan Tuhan misalnya, itu harus dikaji sebelumnya. Jadi ini satu sikap dalam menghadapi ujian, tapi ujian-ujian yang berupa kenikmatan itu disikapi dengan salah. Ya. Oleh karena itu, sikap yang ini adalah sikap gambaran orang yang salah di dalam menghadapi ujian itu. Maka jangan dikira kalau orang mendapatkan nikmatan, kesuksesan dan sebagainya itu bukan ujian. Justru itu adalah ujian yang sangat nyata. Ya. Uangnya banyak, rumahnya banyak, jabatan dilayani dan sebagainya, itu diuji sebenarnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah wa amma idza mabtalu faqadara alaihi fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Jadi ini sikap yang kedua, nanti kita akan lanjutkan setelah iklan. Jadi saudara Kompas TV jangan kemana-mana, tetap bersama saya Khalid Masyari setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, masih di Mutiara Iman bersama saya Khalid Masyari. Mari kita lanjutkan materi kita. Tadi mau naik tingkat ujian dulu bro. Ya. Nah yang kedua ada sikap yang ditunjukkan sebagaimana ditunjukkan oleh ayat Al-Quran surat Al-Fajr ayat 16, adalah orang yang ketika diberikan kesempitan oleh rezeki Allah, kemudian dia mengatakan, oh Tuhan itu telah menghina saya, Tuhan itu tidak mencintai saya. Buktinya hari ini Allah memberikan ujian bertubi-tubi kepada saya, rumah tangga berantakan, hutang di mana-mana, anak sakit, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata sikap itu disikapi orang-orang ini dengan kalimat, Tuhan telah menghinaku, nyatanya Tuhan tidak sayang kepadaku. Nah, jadi ini juga sikap yang keliru ya dalam hal menerima ujian. Nah harusnya ketika orang diuji oleh Allah dengan kesempitan, dengan sakit, hilangnya orang-orang yang dicintai dan sebagainya, dia harusnya semakin mendekat kepada Allah, semakin khusyuk kepada Allah, minta perlindungannya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan ada dua sikap tadi, sikap yang pertama, kemudian sikap yang kedua. Ya. Oleh karena itu kita harus berhusnudzon kepada Allah, kita harus berbaik sangka kepada Allah, ya, karena Allah itu menurut persangkaan kita, ya, ana inda dzanni abdi bih, saya itu menurut persangkaan hambaku. Jadi kalau hambaku itu menyangka saya nggak baik, ya saya berbuatnya nggak baik. Tapi kalau hambaku menyangka aku baik, ya, maka Allah juga akan berbuat baik. Oleh karena itu persangkaan-persangkaan baik itu harus dialamatkan kepada Allah supaya kita mendapatkan kebaikan. Misalnya ada kalimat mengatakan, loh saya hanya pegawai rendahan seperti ini, apa bisa naik haji? Oh berarti dia sudah ngilani Allah itu. Dia berarti sudah tidak percaya kalau Allah bisa memampukan dia untuk ibadah haji. Padahal kita lihat ya, berbagai macam orang yang berangkat haji itu dengan berbagai macam profesi. Ada yang misalnya kita lihat nenek hanya sekedar menjual daun jati, menjual bunga dan sebagainya, itu karena mereka bersangka baik kepada Allah. Ya. Ya, jadi itu ada beberapa sikap. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana caranya kita menghadapi ujian. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46,
Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah memberikan cara kalau kamu diuji, kalau kamu ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah, gimana? Ternyata kita diminta untuk selain sabar, kita harus juga sholat, ya. Jadi kalau yang di ayat tadi hanya sabar, di ayat ini masih ditambah, tidak boleh hanya sabar tok, tapi harus sholat. Nah ternyata sabar dan sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sabar dan sholat itu sangat berat, ya, sangat berat itu. Bahkan di sini disampaikan dhomirnya atau kata gantinya itu tidak wa innahuma tapi wa innaha. Jadi itu artinya dua sikap ini, sabar dan sholat itu harus selalu menempel terus. Jadi kan tidak boleh hanya sabar saja tapi nggak pernah sholat. Sabar tapi nggak mau menjalankan kewajiban kepada Allah. Tapi Anda juga tidak boleh sholat saja tapi hatinya tidak pernah bersabar. Jadi kalau kita dapat ujian dari Allah, bersabarlah. Tapi kita juga harus melaksanakan komunikasi dengan Allah lewat sholat. Ambil air wudhu, gelar sajadah, sholat, semua masalah diadukan kepada Allah. Karena Allah nanti yang akan menyelesaikan semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah berat itu kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang-orang yang khusyuk itu mereka akan tidak berat melakukan sabar dan sholat. Nah siapa mereka? Allah menjelaskan langsung, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ternyata khusyuk sesuai dengan kandungan ayat ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa dia nanti akan bertemu dengan Tuhannya, dan kepada Tuhannya semuanya kita akan kembali. Saudaraku Kompas TV yang dirahmati Allah, itulah salah satu kesimpulan bagaimana Allah memberikan solusi kepada kita semuanya ketika kita diuji oleh Allah. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ujian dan cobaan itu tidak untuk merusak hambanya, tapi ujian dan cobaan itu hanya untuk menguji dan yang paling terakhir, ujian dan cobaan itu hanya untuk meningkatkan derajat kita semuanya. Demikian yang dirahmati Allah, kita berdoa bersama-sama semoga kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi ujian dan cobaan. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Saudaraku, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.